Selamat sore, perkenalkan nama saya Nita Fresyotang, NIM D101818133. Baiklah, untuk memenuhi perkuliahan saya biologi tanah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pendahuluan yang berisi ruang lingkup biologi tanah, 2 perkembangan biologi tanah, dan yang ketiga adalah tanah sebagai habitat organisme. 1. Ruang lingkup biologi tanah. Biologi tanah adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang berada di dalam tanah. Biota tanah adalah organisme yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di dalam tanah. Biota atau organisme ini bertujuan dalam mempercepat dan penyediaan hara sebagai sumber bahan organik tanah. Di dalam ruang lingkup biologi tanah ini ada beberapa jenis mikroorganisme tanah. 1. Makrofauna. Makrofauna ini adalah jasad makro yang berukuran lebih besar dari 10 mm dan sudah dapat dilihat oleh mata telanjang. Contohnya itu seperti cacing tanah dan keong. Selanjutnya ada mikroorganisme tanah mesofauna. Ini jasad yang berukuran antara 0,2 mm sampai dengan 10 mm. Jasad ini sudah dapat dilihat oleh kasat mata, namun ukurannya masih sangat kecil. Contoh dari mikroorganisme ini adalah tungau, semut, dan kutu. Selanjutnya ada mikroorganisme mikrofauna. Jasad ini tidak dapat dilihat oleh kasat mata karena ukurannya sangat kecil, yaitu kecil dari 0,2 mm. Contoh dari mikrofauna ini protozoa, bakteri, dan jamur. Perkembangan biologi tanah. Perkembangan biologi tanah pertama kali pada tahun 1838 oleh Boussingault menemukan legum nitrogen yang ditumbuhkan pada tanah yang tidak dapat dipanasi. 1881 Darwin menemukan cacing tanah berperan dalam proses pelapukan di dalam tanah. 1886 Adamets penemu fungi melimpah di dalam tanah. Selanjutnya 1921 sampai dengan 1927 Rainer dan Mellin mendalami tentang cendawa mycorrhiza. 1929 Alexander Fleming menemukan penisilin sebagai antibiotik. 1939 Erebor protozoa sebagai musuh bagi bakteri. Lalu pada tahun 1903 Lippmann dan Brown menemukan transformasi dari unsur-unsur hara dalam tanah. 1943 Beijering memisahkan bakteri dari bintil akar. Dan yang terakhir oleh Anthony van Leeuwenhoek, dia dapat membuat gambar mikrobia. 3. Tanah sebagai habitat organisme. Tanah merupakan media tempat tumbuhnya tanaman, di mana tanah merupakan habitat bagi berbagai organisme yang hidup di dalamnya. Populasi organisme tanah ditentukan dari tanaman yang ada di atasnya, dan sebaliknya, tanaman akan dipengaruhi oleh organisme yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, meskipun mikroorganisme ini berukuran kecil, namun dia mempunyai tanggung jawab besar di dalam proses-proses biologi tanah yang berkaitan dengan siklus unsur hara dan dekomposisi bahan organik. Aktivitas dan pertumbuhan organisme tanah dipengaruhi oleh sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penopang, dan tegaknya tanaman serta penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplaian hara atau nutrisi, senyawa organik dan anorganik sederhana. Secara biologis berfungsi sebagai habitat biota atau organisme yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara dan zat-zat aktif bagi tanaman. Ketiga sifat ini dapat mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomasa dan produksi bagi tanaman. Selanjutnya ada interaksi para penghuni tanah. Dan terakhir ada interaksi penghuni tanah dengan akar tanaman, di mana interaksi antara penghuni tanah dengan akar tanaman akan saling menguntungkan. 2. Karakteristik tanah tergantung pada iklim, ketersediaan air, lalu umur geologi, dan kehidupan biologi. Selain itu,
Tekstur juga berpengaruh dalam karakteristik tanah, karena tanah yang kasar akan mempunyai aerasi yang baik, dan tanah yang halus akan mempunyai aerasi yang kurang bagus. Lalu diameter pori juga berpengaruh terhadap difusi udara atau oksigen, karena jika diameter porinya kecil maka akan terjadi penghambatan udara dan oksigen ke dalam tanah. Dari semua mikroorganisme yang ada di dalam tanah, tidak semuanya mikroorganisme itu menguntungkan bagi tanaman. Ada juga mikroorganisme itu yang dapat merugikan tanaman sendiri, dan ada juga mikroorganisme yang tidak menguntungkan bahkan tidak merugikan juga. Contoh mikroorganisme yang dapat menguntungkan bagi tanaman adalah bakteri pemfiksasi nitrogen seperti Rhizobium, Azospirillum, dan Azotobacter. Lalu organisme tanah yang dapat melarutkan fosfat ada Pseudomonas dan fungi pelarut fosfat. Terakhir, organisme yang dapat meningkatkan kesediaan hara bagi tanaman, contohnya itu cacing tanah. Nah, organisme yang merugikan tanaman contohnya tikus, nematoda parasit, ada Pathium, di mana ini akan menyebabkan penyakit bagi tanaman. Lalu ada Fusarium, penyebab penyakit layu pada buah dan sayur. Dan terakhir itu ada organisme yang tidak merugikan bahkan tidak menguntungkan juga bagi tanaman. Demikianlah hasil PPT saya, dan penjelasannya kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri.